Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini Explore Official. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ChatGPT. Nah, ChatGPT itu sedang heboh ya hingga saat ini, mulai dari awal tahun 2023 hingga saat ini sudah mulai ada trending di Twitter. Nah, apa sih itu ChatGPT? Nah, ChatGPT ini merupakan salah satu robot AI yang katanya lebih pintar dari manusia dan juga bahasanya atau penggunaannya sangat mudah dimengerti serta dipahami. Nah, ChatGPT ini itu awalnya dikenalkan oleh Elon Musk ya, kalau tidak salah. Jadi supaya tidak salah dalam saya menyampaikan informasi seperti ini, kita langsung membuka ChatGPT-nya. Nah, ini tampilan ChatGPT-nya. Kebetulan saya di sini sudah menggunakan ChatGPT sejak awal Februari ya. Nah, bagi kalian yang belum mengerti cara membukanya, kalian bisa klik ini, saya coba contohkan. Nah, seperti ini ya, ini masih kosong. Kalian bisa langsung klik di Google, itu ChatGPT. Nah, ini di bagian atas sangat banyak ya trending video-video tentang ChatGPT. Nah, kalian bisa klik di bagian ini, boleh, dimana saja boleh. Yang penting situsnya itu bernama openai.com. Apa itu OpenAI? Nanti kita cari tahu. Kita coba buka. Nah, sudah. Setelah kita buka, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, kalau dilihat tampilan ini, dia seperti tampilan programmer seperti itu ya. Karena dia ada hijau dan warna-warna dark gitu ya. Nah, ingin memulai ChatGPT-nya, kalian bisa klik di Try ChatGPT langsung. Ini ChatGPT Optimus Language Model for Dialogues. Ini mulai di 30 November 2022 ya. Dilihat 13 menit yang lalu. Oke. Kita coba buka ChatGPT-nya, klik di sini. Nah, kalau kalian sudah pernah menggunakannya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jika belum, nanti kalian akan diarahkan ke tombol register atau tombol login. Kalau bagian server loginnya, web loginnya. Nah, jika sudah kalian login atau register, kalian bisa cukup register menggunakan emailnya saja. Menggunakan email kalian, akun Gmail kalian. Nah, setelah kalian register, nanti kalian login langsung. Kemudian setelah login akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya sudah menggunakan untuk pencarian materi-materi tentang air ya. Nah, sekarang kita cari tahu apa sih ChatGPT itu dan sejak kapan sih mereka dan bagaimana sih kepintarannya. Oh ya, sebelum kita mulai, ini ChatGPT-nya ada batasan ya. Batasan akses mereka hingga 2021. Nah, untuk 2021 ke atas itu mereka masih belum ada akses. Saya tidak mengerti juga maksudnya seperti apa. Yang jelas di sini keterangannya limitationnya sampai 2021. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, kita cari tahu dulu apa sih ChatGPT itu. ChatGPT adalah, nah, ini dia akan menjelaskan secara pribadi ya. Memang betul-betul luar biasa aplikasi ini. Nah, ini dia menjelaskan, saya adalah sebuah model bahasa besar yang dilatih oleh OpenAI, sebuah organisasi riset kecerdasan buatan. Saya dirancang untuk memproses dan menghasilkan teks dalam berbagai bahasa serta memberikan informasi dan jawaban atas berbagai pertanyaan dan topik yang mungkin diminta oleh pengguna saya.
Berarti dia adalah sebuah model bahasa yang dilatih oleh OpenAI. Apa sih OpenAI itu? Nah, kalian pasti penasaran, haruskah kita menanyakannya secara baku untuk kalimat tanyanya? Saya rasa tidak perlu ya. Karena ChatGPT ini dia bisa mempermudah bahasa yang kita gunakan. Nah, jadi ini kita coba cari tahu dulu, apa sih itu OpenAI? Apa itu OpenAI? Nah, kalau lama seperti ini, biasanya ada dua penyebab. Kalau bukan servernya sedang berpikir, ya kemungkinan jaringannya error. Nah, berarti kita coba reload dulu. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Apa itu OpenAI? Apa itu OpenAI? Nah, dia mulai menjelaskan. Nah, seperti ini. OpenAI adalah sebuah organisasi riset kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini seperti tidak asing ya, karena dulu beberapa waktu yang lalu sempat heboh kecerdasan buatan, robot yang akan menguasai dunia. Dulu ya, kalau tidak salah. Nah, yang didirikan pada tahun 2015 oleh beberapa tokoh terkemuka dalam dunia teknologi seperti Elon Musk. Nah, ini jelas ya. Ternyata ada Elon Musk juga, salah satu pendiri OpenAI. Seperti yang saya katakan tadi, Sam Altman, George Brockman, Ilya Sutskever, dan beberapa orang lainnya. Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan secara aman dan bertanggung jawab, dengan fokus pada penelitian dan pengembangan teknologi AI yang dapat memberikan manfaat secara luas. Nah, OpenAI ini juga berkomitmen untuk mendorong akses teknologi atau akses terbuka bagi pengetahuan dalam bidang kecerdasan buatan. Dan bla 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 bla, dan selanjutnya. Nah, jika kita masih bingung dengan penjelasan ini, kita bisa meminta menjelaskan secara singkat. Contoh seperti ini, jelaskan secara singkat. Kok dia malah nanya balik ya? Wah, nah, beginilah kira-kira. Karena mungkin dia masih bingung terhadap pertanyaan saya. Coba jelaskan secara singkat apa itu OpenAI. Nah, ini dia. Baru dia menjelaskan secara singkat. Nanti kita lihat perbedaan penjelasannya ya, yang sebelum dan sesudah. Sesingkat apa sih penjelasannya? Tadi ada 2 paragraf. Nah, ini cukup dengan 1 paragraf saja. Nah, jelas ya perbedaannya. Ini yang pertama tadi dia menjelaskan yang lumayan detail, walaupun masih terlihat 2 paragraf. Terus yang selanjutnya, setelah kita memerintahkan jelaskan secara singkat, dia menjelaskan bahwa OpenAI adalah sebuah organisasi riset kecerdasan buatan pada tahun 2015. Nah, ini ya, OpenAI juga mendorong berkomitmen akses terbuka bagi pengetahuan. Berarti dia ini penggabungan antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, layanan berbasis AI dan memimpin banyak penelitian dan proyek dalam berbagai bidang AI seperti robotika, pengenalan suara, dan komputasi berbasis wawasan. Nah, ini dia. Berarti bisa
kita simpulkan bahwa OpenAI ini adalah, atau ChatGPT ini adalah kecerdasan buatan ya, yang dioposisi oleh OpenAI yang telah berdiri sejak 2015. Tapi ChatGPT ini sepertinya baru-baru saja. Soalnya tadi jelas di lampiran pertamanya itu ChatGPT dia mulai dari tahun 2022 November. Nah, tapi bagaimana sih kalau misalnya kita ingin menanyakan sesuatu? Apakah bisa dilakukan oleh ChatGPT? Atau kita mempunyai tugas akhir kuliah atau apapun itu, kita bisa meminta bantuan dengan ChatGPT. Bagaimana caranya? Seperti ini, sama saja ya seperti tadi. Kita buka chat baru, ini ya, new chat. Nah, di sini contohnya kita coba kumpulan judul skripsi tentang apa ya, kedokteran, tentang lingkungan deh, lingkungan. Nah, dia sudah mulai mencari beberapa judul yang menarik. Nah, saya ingatkan sekali lagi, ini ChatGPT hanya bisa mengakses data sampai tahun 2021. Selebihnya, dia tidak bisa mengakses data tersebut. Karena dia masih limited di tahun 2021 ke bawah. Nah, ini dia lagi berpikir berapa judul yang diberikan untuk kita. Nah, ini ya, bagi para mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir, bisa cara pintas yang untuk menggunakan ChatGPT ya. Nah, jadi kita coba ambil satu judul saja untuk kita tes kemampuan dari ChatGPT ini untuk membuat sebuah tugas akhir secara cepat dan praktis. Begini ya. Ini kita ambil analisis kualitas air sungai dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di daerah. Oke. Di daerah Jakarta. Mana ya? Aceh. Aceh Barat Daya. Oke. Buatkan bab 1 tentang analisis kualitas air. Nah, kita coba berhasilkah dia membuat bab satunya. Nah, dia mulai membuat, luar biasa. Nah, ini agak sedikit macet ya, karena jaringan juga sepertinya.
ini dia mulai membuat rumusan masalah. Latar belakang sudah dibuat secara singkat. Oke, karena ini mungkin jaringannya atau servernya ini agak sedikit berat, tidak apa-apa. Dia agak sedikit lama. Kita stopkan saja. Nah, jika kalian sudah ingin atau dengan penjelasannya kalian sudah kurang memahaminya atau tidak sesuai permintaan kalian, kalian bisa lakukan stop atau kalian bisa mengetik baru. Nah, ini karena agak sedikit lama, jadi saya stopkan saja seperti ini. Nah, anggap saja ini sudah selesai ya. Ini jelas terlihat bahwa tadi pertanyaan kita, buatkan bab 1 tentang analisis kualitas air sungai dan faktor-faktor mempengaruhinya di Aceh Barat Daya. Nah, bab satunya sudah dibuatkan, mulai latar belakang. Ini latar belakangnya sangat singkat ya, hanya 2 paragraf. Jadi kalau memang kalian ingin membutuhkan lebih banyak lagi paragrafnya, kalian bisa untuk memerintahkan kembali buatkan latar belakang sebanyak berapa paragraf, misalnya 10 paragraf misalnya. Nah, kalian bisa langsung jelaskan di sini, buatkan bab 1 atau latar belakang sebanyak 10 paragraf, lalu tekan enter. Nah, jadi ChatGPT ini akan membuat sebanyak 10 paragraf sesuai permintaan kalian. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Nah, jadi, bagaimana sih ingin mengetahui kalau ChatGPT ini sudah menjelaskan sampai selesai atau belum? Jika dia sudah menjelaskan sampai selesai, nanti akan muncul tanda jempol di sini. Nah, kalau sudah muncul tanda jempol seperti ini, berarti penjelasannya telah selesai. Jika masih ada terputus seperti ini, nah, seperti ini, kalian nanti bisa perintahkan lanjutkan nomor 10. Misalnya, lanjutkan nomor 10, studi pengaruh penggunaan bahan bakar biofuel pada kendaraan terhadap emisi gas buang dan lingkungan di daerah F. Nanti misalnya ada terputus, kalian bisa lanjutkan nomor 10 dengan judul bla 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 bla. Nah, kemudian ChatGPT akan melanjutkannya sampai tuntas. Atau jika kalian masih kurang puas dengan penjelasan dari ChatGPT ini, ChatGPT yang sudah menjelaskan beberapa paragraf, kalian masih merasa belum puas, kalian bisa ketik teruskan. Nah, maka penjelasannya akan disambung hingga tuntas. Nah, begitulah penggunaan ChatGPT yang membuat kita semakin malas dalam mengerjakan sesuatu karena bisa dikerjakan oleh ChatGPT tadi. Nah, saya sarankan untuk teman-teman tidak meniru, buatlah dengan usaha sendiri agar lebih puas dalam menikmati hasil usahanya. Demikian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Jika ada kritik, masukan, dan saran, kalian bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Explorer.